Mandek gila. Oh. Satu, dua, tiga, duduk. Iya, halo. Halo. Selamat hari Jumat yang pasti, dan di Jumat ngapain nih? Ini tambah absurd. Dan di Jumat kali ini kita mindahin kursi. Kita akan membahas kembali sebuah Kali buku. ini tuh kita bukunya itu detik-detik UNAS. Oh, jebel gitu ya. Kamu jangan gitu. Kamu bakal diganti sama Mbak Im nanti ya. Oh iya. Kalau semakin absurd gitu ya. Yakin. Karena yang kemarin itu Jadi failnya. ada persaingan gitu ya acara ini ya. Iya. Rebut-merebut posisi gitu ya. Kemarin tuh failnya gara-gara yang nyuting aja capek tangannya. Capek. Haus. Oke deh rasa. Jangan-jangan yang nyeting itu lama-lama akan membahas juga itu. Iya, bisa jadi. Bahaya. Nanti buku anak-anak gitu ya. Semakin Ya terancam. kayaknya lebih ke buku-buku ini sih. Buku kas masuk, kas keluar, bendara kelas. Buku pramuka, buku saku. Ayo Lanjut. Ini buku kita berikutnya adalah Rumah Boneka. Kenapa kita dengar aling-aling? Rumah memang boneka. Karangannya Henrik Ibsen. Ya. Orang mana nih? Norwegia. Kok tahu? Pinter breniat banget. Iya, karangannya Henrik Ibsen, dan ini diterjemahkan secara gimana ya? Tidak hanya letterless gitu ya. Apa ya? Itu namanya rumah makan sate yang jadi itu apa? Sebelah gereja. Rumah makan letterless, sate letterless. Jadi dia menerjemahkannya itu juga disadur ke dalam konteks keindonesiaan gitu. Penerjemahnya adaptasi dan terjemahan gitu. Benar-benar Faiza Marzuki, Siti Faiza Hidayati, diterbitkan pertama kali oleh Pentas Indonesia. Edisi pertamanya itu November 2011. Tapi buku ini sendiri Tahunnya 18. Iya, diterjemahkan dari versi bahasa Inggris ke Joshua. Ini Mana tahunnya? ada 8 tahun 18-an gitu. 18. Oh iya, 1879. Jadi jaraknya itu adalah berapa ratus tahun? Ratusan. Nggak usah banyak kita mikirin gitu. 150 nggak sih? Iya mungkin ya. Aku malas mikirnya itu. Nanti kita kasih aja angka di sini. 141. Gitu ya. Nggak tahu ya gitu deh. Nah, ini merupakan terjemahan dan adaptasi oleh Faiza Marzuki dari karya klasiknya Henrik Ibsen. Ya. Penulis drama realis paling terkenal asal Norwegia. Ya, realis zamannya dia itu bareng sama ini yang saya penasaran kemarin, Dostoevsky, yang 4 bersaudara itu, Tolstoy apa ya karangannya? Jadi kalau orang lain itu mengarang yang apa kayak ketuhanan gitu, masa itu mereka lebih ke yang terjadi di sekitar. Terutama keluarga kaya gitu ya. Daerah-daerah situ kan dulunya kan terkungkung dan terjerambab dalam kungkungan. Apa sih kan kalau dulu kan zaman-zaman perang kan, kalau sebelum tahun itu kan gitu. Jadi kehidupan itu itu banyak yang yaitu semua kehidupan akan diserap oleh untuk kebutuhan perang gitu. Benar. Nah, ini mengangkat peristiwa yang terjadi di keluarga kelas menengah Jakarta. Karena ini adaptasi bisa ya. ngaca, sekarang nggak bisa ngaca. Karena ini adaptasi kan, jadi ini diadaptasi di kelas menengah Jakarta pada masa kini tentang sepasang suami istri yang harus bertarung mempertanyakan kembali nilai-nilai perkawinan, keluarga, dan masyarakatnya. Lalu Rumah Boneka mengandung dilema moral, mempertanyakan kontradiksi-kontradiksi di dalam individu dan masyarakatnya, mengajak kita membongkar kembali situasi relasi perempuan dan laki-laki secara kritis dan mendalam. Dia mulai gatel nih tangannya mulai gini. Aku sengaja pelan-pelan. Rumah Boneka
bercerita tentang Nora, seorang istri yang diperlakukan seperti barang milik dan mainan oleh suaminya. Dan pada akhirnya ia memberontak dan berani mengambil keputusan tak terduga. Dan ini dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta bulan November-Desember 2011. Gitu. Oke. Itu sudah sekelumit ceritanya, sekarang pembahasannya. Gimana nih? Kita saksikan setelah beberapa komersial. Kita ceritain dulu nggak usah ya? Apa? Plot-plotnya gitu. Diceritain aja nggak apa-apa. Ceritain. Secara singkat gitu ya. Jadi kan ada 3 bab. Di bab pertama itu Nora tuh ceritanya ada berapa tokoh ya? Ada 4 kan ya. Baca aja daripada kita sok-sok mikir ya. Ini udah tergerus zaman dan Ada 3 bab gitu. Perkenalan itu ada Nora, tokohnya kan. Lalu Tommy itu suaminya Nora. Terus ada yang datang lagi tuh Linda, temennya Nora. Sama si Dr. Frankie. Iya, Dr. Frankie itu sahabat keluarga ya. Deket sama satu keluarganya Tommy ini. Dan mencintai si Nora. Ya emang latarnya kan di Jakarta, terus keluarga menengah. Nora nih kayak apa ya, istri yang ibu rumah tangga. Dapat bulanan dari suaminya. Belanja jalan-jalan di mall gitu. Gila. Sekarang dia bisa bercerita. Gitu emang. Terus gitu. ini menjelang Natal gitu ya. Menjelang Natal. Dan dia tuh kayak apa ya, tipe istri atau tipe perempuan yang tidak bisa melakukan apapun tanpa saran atau kan harus menunggu ini dari suaminya gitu loh. Gitu kan gitu. Mas Tom, aku pakai baju apa? Mas Tom, aku ini pakai apa gitu. Benar. Nah, babak kedua itu mulai menguap kesulitan ketika si Linda kedatangan tamu lagi nih. Salah, si Nora kedatangan Linda. Oh iya, bukan. Si Nora kedatangan tamu lagi, namanya Togar. Oh iya. Nah, Togar nih mantan suaminya si Mantan calon Nora. mantan pacarnya Linda. Linda ini kan istri Mas Tommy. Kok pacar sih? Iya, jadi dulunya tuh ternyata mau nikah sama Togar. Tapi karena kesulitan keluarganya Linda yang harus tetap membiayai adik-adiknya, dia harus menikah dengan orang lain yang lebih mapan dan dikenalin sama ibunya kayak gitu. Nah, gitu. ternyata si Nora itu punya utang gitu ya. Punya hutang dan punya rahasia dengan Bapak Togar ini gitu. Saling diperas. Diperas diancam-ancam gitu. Jadi si Nora harus menyelamatkan pekerjaannya si Togar biar si rahasianya Nora yang bisa menghancurkan rumah keluarga tangganya bisa aman gitu. Nah, babak ketiga nih. Babak ketiga ini plot twist. Baik untuk Nora ataupun untuk Linda. Sosok keduanya yang tampaknya itu tidak bisa apa-apa, itu apa sih bahasanya tuh gitu, kayak pasrah gitu kan. Linda kan dia kan datang dengan situasi dia yang sangat vulnerable gitu kan. Jadi kayaknya yang udah bergantung, sedangkan Nora tuh kayak yang mungkin dia pasrah-pasrah kayak nggak bisa apa-apa gitu. Cuman di belakang itu dia kok kayak merubah gitu. Aku tuh bukan tidak bisa apa-apa, aku bisa apa-apa tahu. Aku tahu kalau ini dia bakal kegagalan membahas ini karena soalnya ini kan dinilai naskah yang kuat sisi-sisi feminisnya. Apakah sepakat dengan hal itu? Tergantung ya. Jadi ini saya mengklaim dan menagih janji dari yang ditulis di belakang dulu. Rumah Boneka bercerita tentang Nora, seorang istri diperlakukan seperti barang milik dan mainan oleh suaminya. Dan pada akhirnya ia memberontak dan berani mengambil keputusan tak terduga. Kalau baca sekilas tuh kayak ini tuh hal yang positif ya kan gitu. Tapi kalau menurut saya baca dari depan, pertama memang Nora memposisikan dirinya sebagai barang yang dimiliki dan untuk mainan suaminya. Jadi dia tahu untuk menyenangkan Mas Tommy suaminya itu dia harus Mas aku pakai baju apa ya Mas gitu. Dan dia dari awal memang memilih peran seperti itu meskipun dia tidak nyaman. Padahal kan harusnya kalau misalnya emang gak nyaman gitu ya, ngobrol aja di depan. Itu satu yang dipilih oleh Nora, tidak mau ngobrol. Iya, tapi kan masyarakat masa itu 1800-an. Tapi kan di adaptasi 2011 kayaknya masih relate deh ini. Nah itu juga herannya ya. Itu diadaptasi ini dari pengamatan sosial 1800 tetapi banyak terjadi di kota-kota besar. Iya. Terjadi di masa-masa sekarang gitu. Kenapa?
perut. Oh ini sedang hamil kan ya? Iya, sedang hamil 3 bulan. Tadi duduknya tuh dari santai langsung sterek loh begini loh, karena saking semangatnya. Gitu ya, apa namanya? Saya menagih janji yang di sini dulu kan gitu. Pun sampai di akhir buku, akhir cerita kan dibilang dia akhirnya belakang take courage gitu kan. Yeah. Akhirnya dia memberontak. Menurut saya tuh bukan pemberontakan atau berani, tapi itu adalah dia tuh di batas akhir. Sampai kayak orang tuh ya ini kesabaranku selesai. Akhirnya meledak. Nah, tapi meledaknya telat, harusnya dari awal ya nggak sih gitu. Kan ini tuh apa ya? Maksudnya kayak sok tahu ya, padahal aku bukan kembali ke sudah berumah tangga atau bukan. Tapi kembali lagi di komitmen ya. Bukan kembali lagi di zaman 1800 itu kan nilai perempuan nggak ada. Ini kalau dikembalikan lagi ke zaman itu gitu, bahkan untuk hak kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, untuk menentukan siapa pasangannya dan lain sebagainya. Kayaknya kalau di tahun 1800 baik itu di Asia atau di Eropa itu sama sekali ya tidak ada. Ya pokok semua selalu apa ya, maskulin, selalu patriarkal gitu. Itu akan saya hargai ketika usaha Anda itu lebih besar juga nampak. Masalahnya malah tuh nggak ngelakuin apapun, bahkan yang dia lakukan yang menurut dia itu adalah hal yang baik, yang pinjem duit itu ya tanpa bilang suaminya. At least mungkin bohong-bohongan, tapi setelah menjalani operasi dan tujuannya dilakukan ngomong gitu. Jadi apa yang terjadilah gitu. Paling nggak terlalu tertumpuk gitu. Mungkin dan dia kan tidak melakukan perlawanan kan terhadap keadaan itu. Bahkan kalau misalnya pemberontakan yang dilakukan di akhir itu menurut saya itu bukan pemberontakan atau bukan usaha, tapi ya lepas tanggung jawab karena udah terlanjur ketahuan sama suaminya kalau dia tuh nggak seburuk nggak sebaik angsa putih, nggak selemah lembut itu, nggak sewanita priayi yang dibayangkan suaminya. Dia tuh kayak malu aja. Akhirnya kan setelah titik itu pasti akan dipandang berbeda oleh suaminya, oleh yang membesarkan dia. Itu kan ada di situ ada cerita Bibi ya kan. Bu Eni kan siapa namanya? Bibi Bu siapa Eni, ya dia? Bibi Emily. Iya, dia akan menjalani hidupnya udah pandangan yang berbeda. Dan itu di situ pasti kayak terluka harga dirinya, tapi ego pribadi yang harusnya sudah dia kesampingkan karena dia udah punya suami, udah punya 2 anak dan tinggal juga juga bersama. Juga ada yang lain-lain gitu. Misalnya beda sama kayak misalnya cerita yang kita tahu bersama perbandingan yang Kartini ya. Tapi dia kan meskipun diam-diam dia terus mengajar itu kayak tanpa pamrih. Terus berusaha untuk mengubah. Yang diminta tuh kayak pengakuan atau dibilang ini baru wanita yang mendobrak, ini baru wanita feminis yang berjuang untuk itu benar-benar tuh karena dia kayak tidak mengharapkan apapun in returns kan gitu. Kalau misalnya yang dicerita ini yang dia pentingkan itu adalah titel dan yang dilihat orang, padahal dia sendiri kan dia tahu dari awal kalau yang dilakukan untuk itu aku tuh malas sebenarnya mau manja-manjaan, cuman karena suamiku senang aja gitu ya. Iya itu yang kemarin membahas gitu ya waktu perjalanan itu ya. Dielok aja, ditelan, sampai seumur hidup karena sudah memilih komitmen. Terlepas ini pada masa itu sudah wanita itu nggak punya hak suara atau masa sekarang bisa lebih bersuara, sama aja. Harus bisa pegang komitmen aja gitu. Tapi herannya ya itu tadi yang disampaikan Nita, kok bisa masih related ya? Iya, sama masa sekarang. Bahkan itu di tahun 2011 ya pembuatannya. 2011 pun dengan 2020 kan lumayan jauh ya. Karena di sini penerjemah juga menceritakan hal-hal mana saja yang digubah dan tidak, maksudnya digubah dan disesuaikan gitu kan ya. Jadi kalau ngecek ini berarti kayaknya sama kayak misalnya nonton film Nicholas Sparks dulu yang Mandy Moore, Only Hope itu. Aduh lupa. Ya itu kan. Itu kan kalau di saya nggak tahu film itu sih. Kalau di kisah asli novelnya kan di tahun berapa, cuman ketika Mandy Moore dan siapa yang itu main itu kan dibuat di tahun masih relate, masih bisa. Kalau menurut saya tuh ya sebenarnya ini ya semua kejadian atau apa gitu wanita yang tertindas, wanita yang berani mengungkapkan, atau ada mungkin juga pria yang dulunya selalu maskulin tapi ternyata juga pria itu bisa punya perasaan yang nggak sama maskulin itu.
juga bisa untuk menunjukkan perasaannya kayak gitu ya. Itu di sepanjang zaman itu ada, cuman di masa mana aja yang marketingnya lebih bagus untuk menunjukkan dan menyuarakan kelompok dia dan kelompoknya gitu Iya, loh. benar. Kalau menurut saya kayak gitu. Menyuarakan Jadi, nilai-nilai itu yang, gitu yang ya. pada saat itu mana yang situasi dan kondisinya mana yang lebih mendukung satu pilihan kaum itu yang Kayak buku kemarin sama Ibrahim itu, di mana di masa itu rempah-rempah itu menjadi bernilai gitu. Kalau sekarang kan ya udah tinggal bumbu di dapur aja iya, gitu. tidak terlalu memandang suatu keadaan dengan kayak titik-titik waktu ya, titik-titik momen gitu. Sebenarnya semuanya ya sama aja, semua pas udah ada. Bahkan zaman sekarang yang masih tertindas atau zaman dulu yang udah berani dan tetap berkomitmen juga ada, cuman kan masanya yang Beda. tertindas itu yang tertindas ya, yang belum bisa belakraan itu lebih gede marketingnya gitu, Benar-benar. lebih gede promosinya. Oke, ini Kelebihannya pertamanya tuh kaget karena bacanya tuh draft ini ya, teater kan, jadi Iya. nama, terus abis itu tuh ada percakapannya, ada situasinya, orang itu harus kayak gimana nuansa hatinya gitu kan, komplit. Ini pertama kali Nita membaca Pokoknya semuanya pertama kali, saya kan nggak pernah membaca ya. membaca ini ya, naskah drama maksudnya. William Shakespeare tuh semua seperti ini nih. Tapi saya Romeo tuh and Juliet tuh aslinya kayak gini. biasanya tuh saya kan nggak baca naskah drama, hidup saya udah drama banget gitu ya. Kita kirain akan bingung mencerna isi ceritanya gitu ya, tapi ternyata tidak. Mungkin karena adaptasinya tadi tuh ya sangat baik dan sangat halus, benar-benar disesuaikan dengan ini Indonesia. Kondisi Dan di sekarang. depannya tuh diceritain gitu. Oh jadi memang kalau misalnya di sana kebiasaannya tuh memanggil angsa kecil, angsa putih itu cara berapa ya namanya, kayak bersayang-sayangan. Memanja-manja. Kalau di sini kan nggak ada gitu, tidak menyebut. Kalau menyebut dengan hewan itu kan kasar ya berarti ya, ya gitu. Kalau di sana kan kayak menyebutkan angsa putihku gitu-gitu. Kalau di Arab itu dulu ya Humaira. Oh iya, pipi merah. Kan gitu-gitu. kan beda-beda gitu. Nah, itu kelebihan. Itu aja kelebihannya. Iya, jadi Secara penerjemahan berarti. karena adaptasi tadi tuh ya, Iya, kita iya. makanya sempet nanya pertama kali setelah selesai baca buku, kata kalau misalnya adaptasi itu ceritanya tetap atau ada yang berubah gitu kan gitu. Ternyata dibilangnya Harusnya tetap. harusnya tetap karena kan juga mencantumkan penulis aslinya kan gitu kan, juga bertanggung jawab ya gitu. Tapi ini relate sekali dengan yang banyak terjadi di postingan Instagram gitu nggak sih Mas Hakim? Ya. Kalau kekurangan nih. Kalau kekurangannya itu kalau saya sih nggak puas dengan klaim yang di belakang. Mengenai ini ya, memberontak, mengambil keputusan tak kalau terduga. memberontak itu kan kayaknya kita udah melakukan hal yang benar, hal yang Baik, yang benar. seturut dengan apa yang diharapkan gitu. Yang berintegritas lah gitu ya. Iya. Integritas Nanti tapi rasanya tiba-tiba. tapi nanti dibaca sendiri deh gimana menurut. Kalau menurut saya gitu. Kalau emang udah dari awal tuh tek pasti nggak akan ini. Dan yang dipermasalahkan, terus ada juga kan momen yang juga pernah ya bahas muter lagi satu kali ya. Yang katanya bilang, iya jadi ada momen suaminya itu ngomong kasar gitu. Iya, Kalau itu. saya sih sebenarnya sangat memaklumi omongan kasar tuh karena lagi marah kan. Dan Iya. itu kan diceritakan dalam buku ini, kita nganggapnya satu story di satu buku ini ya. Iya. Tidak yang di luar cerita ini kan. Dia tidak tahu backgroundnya seperti apa ya. Anggap aja ya memang padahal Lagi suaminya marah. tuh sangat lemah lembut dan penuh kasih sayang. Tapi karena emang kelewatan aja ketahuannya kan gitu, pinjem duit, memalsukan tanda tangan, tanpa tahu meskipun tujuannya itu baik untuk menyelamatkan hidup gitu ya, tapi disimpan 8 tahun lamanya gitu. Ya siapa yang nggak ngamuk dong gitu kan, sangat logika gitu. Ya. Terus setelah ini begitu sudah tahu keadaannya aman, berbalik lagi ya semua orang manusiawi ya kan gitu, mau cewek, mau cowok, mau tua, mau muda pasti seperti itu. Ini tapi nggak ada kekerasan fisik ya? Nggak Kan ada, ya? verbal aja. Verbal kan ya? Verbal aja. Oke. Ya baiklah, terakhir mungkin cocok untuk siapa? Ini tuh agak susah ya, cocok untuk siapa ya? Soalnya kalau yang Ibu-ibu. gitu, kadang tuh takutnya kan jadikan pembenaran ya, sekali lagi ya, buku ini hiburan, tujuannya hiburan, pasti Iya, sebagian fiksi. besar. Buat refleksi nggak apa-apa, tapi bukan buat Jangan dijadikan alasan pembelajaran. di buku itu kata
katanya Om Hendrik gitu. Katanya Om Hendrik, katanya Om Ibsen itu begini enggak ya. Memangnya dari pengamatan sosial ya. Tapi kan bagaimanapun setelah disusun dia tujuannya adalah hiburan gitu. Jadi ya semua bisa baca lah untuk memperluas cara pandang ya. Gitu, nggak harus yang udah berumah tangga atau akan berumah tangga gitu. Pokoknya jangan anak-anak lah ya. Mungkin kalau yang suka mencatat-catat adegan gitu, apa sih namanya itu, bikin apa sih ini, skrip ya. Iya. Itu bisa juga dipelajari. Jadi biar tahu menulis situasi, suasana tuh harus komplit di satu percakapannya orang itu komplit banget di sini. Iya, jadi di awal gimana gitu kan. Sampai bentuk tawanya seperti apa gitu-gitu ya. Jadi kalau nanti mau bikin pementasan, orang yang baca aja sudah tahu, oh kursinya di situ ditempatkan, oh ini gitu. Apalagi kalau mengadaptasi suatu buku ataupun suatu teater dari negara tempat lain, nggak cuma negara ya, tapi tempat lain yang kebiasaan dan budayanya berbeda dengan kita. Enak di depan nih kalau kayak gini nih, dijelasin dulu kebiasaan di sana tuh memang begini gitu. Makanya nanti ketika membaca kita nggak kagok, ngerti, oh iya memang mungkin agak aneh ya gitu kalau panggil ini kok kayak begini. Oh ternyata memang kebiasaan di sana adalah seperti itu. Ya udah, itu dia untuk tema logika kita tema logika kita hari ini. Dan jangan lewatkan pastinya tema-tema logika lainnya, maksud saya pembahasan buku lainnya, tentunya hanya di channel ini. Bye bye. Aduh, bye.